Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Oh ya teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya harapkan untuk like video ini, kemudian subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru tentang pembahasan soal tes P3K Guru khusus guru agama di channel ini. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan menghadapi tes di tahun ini. Amin. Baik teman-teman semuanya, ayo kita langsung saja pada pembahasan soalnya. Dan di sini sudah ada beberapa soal yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, di sini sudah ada soal pertama, yaitu berdasarkan peran dan tanggung jawab terhadap keluarga, kewarisan antara pria dan wanita adalah A. 2:3, B. 2:4, C. 1:3, D. 2:1. Nah, bagi rekan-rekan yang memiliki jawaban, silahkan ditaruh di kolom komentar ya teman-teman. Termasuk juga pembetulan apabila saya keliru dalam menjawab ataupun dalam pembahasan, mohon koreksinya teman-teman. Dan saya harapkan partisipasi teman-teman untuk disampaikan di kolom komentar agar channel ini berkembang dan jadi lebih baik lagi. Nah, jawaban dari soal ini yaitu adalah yang D teman-teman, yaitu 2:1. Nah, di sini sudah ada untuk pembahasannya sendiri. Yang A itu kenapa salah? Karena 2:3 adalah untuk 2 orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki, berarti anak perempuan berbilang, sedangkan anak laki-laki tidak ada. Maka mereka mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka. Nah, kemudian yang B itu juga salah, karena 2:4 atau setengah adalah untuk anak perempuan. Nah, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama-sama saudaranya. Nah, terus yang C itu kenapa salah? Karena 1:3 adalah untuk ibu. Nah, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu atau anak dari laki-laki, dan tidak pula meninggalkan 2 orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, baik seibu, sebapak, ataupun sebapak saja, atau seibu saja. Nah, terus yang D ini benar, karena perbandingan kewarisan antara pria dan wanita itu 2:1. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang D teman-teman. Nah, semisal teman-teman ada jawaban lain, silakan dicantumkan di kolom komentar beserta dengan alasannya. Baik, kita akan lanjut pada soal berikutnya. Nah, keharusan adanya catatan pernikahan merupakan usaha reaktualisasi hukum Islam dalam bentuk A. formulatif, B. definitif, C. akumulatif, D. administratif. Nah, untuk soal ini jawabannya tentunya adalah yang D teman-teman, yaitu administratif. Nah, di sini sudah ada. Kenapa yang A itu salah? Karena formulatif artinya semacam contoh, akan tetapi tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Kemudian yang B itu salah karena definitif artinya ketentuan tetapi tidak ada kaitannya dengan pernikahan. Nah, kemudian yang C itu salah karena akumulatif artinya kesimpulan akhir tetapi tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Nah, kemudian yang D ini benar. Alasannya adalah administratif merupakan pencatatan dari pemerintah
bahwa seseorang sudah memiliki status nikah. Nah, itu dia teman-teman. Jadi untuk jawaban dari soal ini tentunya adalah yang D teman-teman, yaitu administratif. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, makna makiyah dalam ulumul Quran maksudnya A. Ayat yang turun di Mekah. B. Surat yang turun di Mekah. C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Ayat atau surat yang turun di Mekah sewaktu akan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, untuk jawaban dari soal ini adalah yang C teman-teman. Nah, semisal teman-teman punya pendapat lain, tidak apa-apa, silakan dicantumkan di kolom komentar beserta dengan alasannya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa terdapat 3 perbedaan ulama dalam memakai pengertian kata makiyah dan madaniyah. Nah, namun yang terkuat adalah pendapat yang memberikan pengertian bahwa makiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Nah, untuk madaniyah adalah yang turun setelah hijrah meskipun bukan di Madinah. Ayat tersebut diturunkan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Bagi teman-teman yang memiliki referensi lain, silakan cantumkan di kolom komentar. Kita belajar bersama-sama teman-teman. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, di sini sudah ada soal, yaitu cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis disebut A. Hadis dirayah. B. Hadis riwayah. C. Hadis hamiyah. D. Sunnah hamiyah. E. Sunnah aqliyah. Nah, untuk jawaban dari soal ini adalah yang A teman-teman, yaitu hadis dirayah. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya ilmu hadis dirayah disebut dengan ilmu mustahalul hadis. Nah, undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara menyampaikan al-hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan ilmu hadis riwayah yang lebih fokus untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan, dan pembukuan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun lain sebagainya. Nah, itu untuk pembahasan singkatnya ya teman-teman. Jadi, semisal teman-teman masih belum puas, teman-teman boleh mencari referensi yang lebih lengkap lagi. Nah, ini untuk pembahasan di soal ini teman-teman. Baik, kita akan lanjut pada soal berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk subscribe di channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu kitab Subulus Salam adalah syarah dari kitab A. Bulughul Maram. B. Riyadhus Shalihin. C. Adabun Nabawi. D. Arba'in. E. Lanatul Thalibin. Nah, untuk jawaban dari soal ini adalah yang A teman-teman, yaitu Bulughul Maram. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya Subulus Salam adalah karya monumental dari buah pena Imam Asy-Syan'ani. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Bulugh al-Maram karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah,
Subulus Salam sangat populer di kalangan umat Islam dari berbagai mazhab dan golongan. Nah, karena isinya mencangkup tentang hadis-hadis ahkam atau hukum-hukum yang sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai rujukan. Nah, di antara kelebihan kitab ini adalah penyajian, sistematika penulisan, dan ulasannya yang begitu elok dan sistematis. Nah, ini untuk pembahasan singkatnya ya teman-teman. Jadi jawaban untuk soal ini tentunya adalah A teman-teman, yaitu Bulughul Maram. Nah, silakan koreksi saya jika ada kesalahan teman-teman. Oke, kita akan lanjut pada soal berikutnya. Nah, ayat Al-Quran yang memperjelas proses penciptaan alam adalah A. Quran Surat Al-Mu'minun, B. Quran Surat Al-Mu'minin, C. Quran Surat Yunus, D. Quran Surat Yunus, E. Quran Surat An-Nahl. Nah, untuk jawaban dari soal ini tentunya adalah yang C teman-teman, yaitu Quran Surat Yunus ayat 24. Nah, di sini sudah dijelaskan, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah akan isinya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Yunus ayat 12, ayat 24. Saya ulangi lagi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk jawaban dari soal ini adalah yang C teman-teman, yaitu Quran Surat Yunus ayat 24. Baik, kita akan lanjut pada soal berikutnya. Secara etimologis hukum Arab adalah isbatu syai'in ala syai'in. Artinya adalah A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan, B. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kesepakatan, C. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kasus, D. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu keinginan. Nah, di sini jelas ya teman-teman bahwa jawabannya itu adalah yang A, yaitu memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Kewajiban zakat terdapat dalam Al-Quran. A. Al-Maidah ayat 183, B. Al-Baqarah ayat 193, C. Al-Imran ayat 73, D. At-Taubah ayat 103, E. An-Nisa ayat 15. Nah, untuk jawabannya itu adalah yang D teman-teman, yaitu At-Taubah ayat 103. Nah, di sini ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengarkan lagi Maha mengetahui. At-Taubah ayat 103. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D teman-teman, yaitu At-Taubah ayat 103. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu sebutan untuk surat-surat yang ayatnya pendek pada juz 30 dalam Al-Quran disebut A. Al-Muttasil, B. Al-Mufassal, C. Al-Munfasil, D. Al-Maktubat, E. Al-Matsurat. Nah, untuk jawabannya itu adalah yang B teman-teman, yaitu
al-mufassal. Nah, di sini untuk pembahasan itu yaitu surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran itu ditinjau dari panjang pendeknya terbagi 4 bagian, yaitu As-Sab'ut-Tiwal, yaitu surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Maidah, dan Yunus. Al-Mi'un, yaitu surat yang berisi kira-kira 100 ayat lebih, seperti Hud, Yusuf, Mukmin, dan sebagainya. Al-Matsani, yaitu surat-surat yang berisi kurang sedikit dari 100 ayat, seperti Al-Anfal, Al-Hijr, dan sebagainya. Kemudian Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek seperti Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan sebagainya. Jadi untuk jawaban dari soal ini adalah yang B, teman-teman, yaitu Al-Mufassal. Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Jumlah lafaz Allah dalam Al-Quran adalah A. 2899, B. 2599, C. 2799, D. 2999, E. 2699. Nah, untuk jawaban ini tentunya yang C, teman-teman. Di sini untuk pembahasan, Al-Quran menyebutkan nama Allah sebanyak 2799 kali. Selain itu, Al-Quran juga menyebut sifat-sifat Allah, diantaranya Rabb, sebanyak 967 kali, Rahman dan Rahim sebanyak 560 kali, Ghafur sebanyak 233 kali. Nah, jadi jawabannya itu adalah soal yang jawaban yang option pilihan C, teman-teman, yaitu 2799. Oke, itu saja dulu, teman-teman, untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Untuk selanjutnya, saya akan mempersiapkan kembali soal-soal yang terbaru, tentunya sesuai dengan kisi-kisi dari tahun kemarin, 2021. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan setiap kali saya update video-video terbaru di channel ini. Dan bagi teman-teman yang mengikuti tes P3K tahun ini, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. I marvel in your eyes.